Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat dan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang sahabatnya kita tunggu-tunggu di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Amin Indrayan dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang berdakwah melalui budaya Nusantara. Islamisasi di Nusantara atau tanah Jawa tidak lepas dari peran Wali Songo. Wali Songo atau yang dikenal dengan Al-Dautu Atisa adalah ulama yang menguasai Al-Quran dan tafsir, hadis, fikih, serta tasawuf. Mereka adalah para ulama yang mumpuni dengan teologi Abdul Asy'ari dan mazhab Imam Al-Syafi'i dan mengikuti Tauhid tasawuf. Pada abad 14 Hijriah, 40% pengajar di Masjidil Haram bermazhab Al-Syafi'i. Sebagai besar dari mereka adalah keturunan orang Jawa. Wali Songo mampu membuat ajaran Islam menyenangkan dan menarik. Mereka mampu menyampaikan kandungan Al-Quran dan hadis kepada masyarakat dengan santai dan damai. Wali Songo sangat memahami karakter masyarakat sehingga ajaran Islam yang dibawanya bisa mudah diterima. Rasulullah SAW selalu menyampaikan sebuah pesan sesuai dengan kadar akal masyarakatnya. Rasulullah SAW berkata, "Aku diutus bersama para nabi berbicara dengan manusia sesuai dengan kadar akal mereka." Bagi Wali Songo yang terpenting bagaimana ajaran Islam itu sampai kepada objek masyarakat tanpa harus melukai menyinggung budaya dan adat istiadat setempat. Tentu saja ini sangatlah sulit, tetapi bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan. Mengenal syahadat saja, Sunan Kalijaga mengemasnya dengan kisah wayang kulit dengan judul Jamus Kalimat Sodo, yang artinya 2 kalimat syahadat. Rasulullah SAW mengajarkan agar terus berusaha mengenal syahadat. Imam Al-Nawawi Al-Baniti mengemasnya dalam kitab Sulman Taufi. Jika ada orang yang akan masuk Islam bersyahadat, segera menuntutnya, tidak boleh menunda. Wali Songo cerdasnya kelewat batas. Dalam bahasa sufi, mereka sudah sampai pada maqam yang tinggi. Mereka lebih suka menggunakan farsah atau intinya daripada logikanya. Mereka lebih suka menggunakan dakwah kontekstual tanpa meninggalkan tekstual. Ketika ingin mengenalkan Rasulullah SAW dengan budi pekerti yang sangat agung, maka Sunan Kalijaga menemukan sosok Puntadewa dalam wayang kulit. Puntadewa tubuhnya kecil, selalu merunduk, suka memberi makan orang yang kelaparan, memberikan payung kepada orang yang kepanasan, dan memberikan sandal kepada yang ngodok atau jalan tanpa alas kaki. Selalu tersenyum pada semua orang. Semua sifat yang melekat pada Puntadewa adalah sifat Rasulullah SAW. Dakwah kontekstual model Wali Songo sangatlah asik dan mengena, sehingga tanpa disadari masyarakat mengenal dan mencintai Rasulullah SAW. Sebagai contoh menariknya, misalnya Wali Songo itu tidak harus mewajibkan orang Islam membuat tempat ibadah masjid berkubah atau menara sebagaimana masjid-masjid yang bertebaran di negara Arab. Justru banyak masjid di negeri Nusantara ini berbentuk kelenteng, seperti Masjid Cengho dan Pura, seperti Masjid Menara Kudus, Masjid Demak, seperti Joglo. Yang penting ia bagaimana bangunan itu berfungsi sebagai tempat ibadah atau mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mempersoalkan tempat bangunannya. Nah, model Islam sekarang sangat ribut sekali. Ketika melihat masjid yang ada lancipnya, hebohnya bukan main. Mungkin mereka tidak pernah melihat masjid Istanbul yang dulunya gereja, kemudian digunakan menjadi tempat ibadah umat Islam. Dengan membangun masjid bentuk kelenteng, maka orang Cina tidak merasa risih dan ricuh, sekaligus tidak melukai masyarakat setempat yang berkeyakinan dan budayanya masih mengikuti leluhurnya. Keturunan Cina yang berada di Nusantara membangun masjid mirip dengan kelenteng, tetapi esensi tetap digunakan sholat 5 waktu, pengajian agama, tadarus, fikih,
atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan soal kuliner, di mana di daerah Kudus misalnya soto kerbau lebih jauh populer dan menarik dibandingkan soto sapi, sekaligus menjadi kekhasan kuliner masyarakat Kudus. Rasanya belum sempurna ziarah ke makam Sunan Kudus jika belum makan soto kerbau. Karena Sunan Kudus itu sangat menghormati masyarakat setempat, masih berkeyakinan bahwa lembu atau sapi itu dianggap hewan suci atau sakral. Karena tidak ingin melukai, Sunan Kudus pun melarang umat Islam menyembelih sapi sebagai bentuk penghormatan. Sebagai gantinya Sunan Kudus menyarankan agar menyembelih kerbau. Dengan demikian, langkah Sunan Kudus dalam berdakwah tidak akan terhambat karena polemik sapi. Dakwah bersifat terus-menerus dan visioner. Jangan sampai karena masalah sapi kemudian dakwah itu terganjal dan terganggu. Masyarakat Kudus yang masih memiliki keyakinan bahwa sapi itu suci atau sakral juga tidak terganggu, sekaligus tersanjung dengan ajaran Sunan Kudus. Lambat tapi pasti, akhirnya dakwah Kanjeng Sunan Kudus itu diterima dan akhirnya masyarakat Kudus memeluk ajaran Islam karena kelembutan Islam. Wali Songo itu begitu cerdas tatkala membumikan kandungan ayat-ayat suci Al-Quran, juga kandungan hadis-hadis Rasulullah SAW di bumi Nusantara. Tanpa harus menggunakan bahasa Arab pun masyarakat Nusantara akhirnya memahami kandungan ayat-ayat suci Al-Quran dan pesan-pesan Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya. Bahkan tafsir Al-Quran pun banyak memakai bahasa Arab peko atau tulisan Arab tetapi isinya Jawa. Orang Malaysia mengatakan ngajiwi Jawi. Tidaklah aneh jika kandungan Wali Songo sebagai ulama Nusantara itu mampu melakukan limanisasi dengan mudah karena menggunakan budaya dan kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Puluhan juta bahkan mendekati 300 jutaan umat Islam di seluruh pelosok Nusantara memeluk Islam melalui pendekatan bahasa budaya yang santun, bukan melalui pendekatan dengan pedang dan perang. Tidak ada kalimat tafkir, mengafirkan atau menyesatkan di dalam berdakwah, tetapi justru mauidhah hasanah, kelembutan dan kesantunan dalam bertutur ketika mengajak orang memeluk agama Islam. Mereka tidak akan memaksakan kehendak, karena dalam Islam tidak diperkenalkan pemaksaan terhadap suatu agama. Kultur kebudayaan Nusantara memang berbeda dengan budaya Arab, Eropa, Afrika, dan pada umumnya. Perbedaan itu bukan untuk dipertimbangkan, tetapi saling melengkapi sekaligus saling menghormati sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Cara bertutur, bersikap, menyapa serta memilih kalimat yang tepat dalam menyampaikan dan menggunakan pendapat juga berbeda antar masyarakat Nusantara dan Arab. Menariknya, masyarakat Nusantara itu tidak membenci Arab karena mereka memiliki keyakinan bahwa Rasulullah SAW dari bangsa Arab. Al-Quran juga berbahasa Arab dan bahasa surga itu adalah bahasa Arab. Oleh sebab itu, para ulama dari bangsa Arab keturunan Rasulullah SAW begitu dimuliakan. Bahkan ketika dicium tangannya, mereka tatkala menyaliminya. Tidak diterangkan jika dalam berdakwah itu harus memakai cara bahasa Arab atau memakai bahasa lainnya. Arab atau budaya Arab yang ada adalah Rasulullah SAW itu panutan dan mempesona di dalam berdakwah, sekaligus menjaga setiap tutur dan sikapnya agar setiap orang merasakan kesejukan dan kelembutannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, tidaklah aku utus kaum Muhammad kecuali untuk membawa rahmat bagi alam semesta. Quran surat Al-Baqarah surat ke-21 ayat 107. Telah
bertentangan dengan Islam dan benci Arab. Dakwah yang dilakukan ulama Nahdlatul Ulama setara itu inovatif, variatif, kreatif, serta menarik, sesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman, tapi tidak bertentangan dengan kitab suci Al-Quran. Islam datang bukan menjadikan orang Islam menjadi kafir, tetapi bagi orang yang tidak kenal Tuhan dan tidak kenal Nabi Muhammad menjadi beriman atau bersyahadat. Saat ini Muhammadiyah yang dinahkodai oleh Haidar Nasir mulai kembali pada dakwah kultural, di mana beliau ingin memberikan pesan bahwa Islam itu ramah dan rahmatan lil alamin, sebagaimana yang dilakukan oleh Wali Songo dan ulama-ulama Nadiyanin. Haidar Nasir itu paling benci dengan orang yang suka mengobral, takfir, mengafirkan, karena itu termasuk bukan bagian dakwah Islamiyah. Dakwah itu mengajak orang bukan menuju tipifikasi orang. Begitu juga dengan beberapa komunitas dan organisasi Islam sudah mulai merubah wajah bahwa di berbagai wilayah tidak sedikit simpatisan kelompok Islam rajin mengikuti sholawatan yang sudah bisa dilakukan oleh jutaan warga Nadiyin. Bahkan ziarah kubur serta amalan-amalan Nadiyin sudah bukan aneh lagi bagi mereka yang pernah menyesatkan tahlil dan maulidan. Belum lama, bahkan saat ini, sebagian dari Muslim Nusantara masih membenci tahlilan dan maulud Nabi Muhammad SAW. Juga ada yang tidak percaya dengan dakwah Wali Songo. Bahkan ada yang berkata Wali Songo telah berhasil mengislamkan Nusantara, namun masih banyak kekurangan alias gagal. Buktinya Indonesia masih banyak praktek syirik seperti ziarah kubur, tahlilan, dan maulutan. Walaupun pada akhirnya mereka saat menerima tradisi tersebut, sikap takfir, mudah mengafirkan, tapi mudah membibahkan kepada sesama muslim yang masih dilakukan oleh sebagian komunitas muslim di Indonesia dan di dunia. Barangkali akan berkurang, barangkali bisa habis. Kalangan Habib di Nusantara itu ada yang keras, tetapi ada juga lembut dan santun, selalu menggunakan pendekatan kultural dalam berdakwah seperti Habib Lutfi Pekalongan. Dakwah Nahdlatul Ulama yang sudah sejak awal menggunakan kultur budaya, karena esensi dakwah itu mengamalkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW kepada masyarakat. Jarang sekali para kiai dan ulama-ulama obral dalil Al-Quran dan hadis, walaupun mereka hafal ratusan ribu hadis, karena para ulama dan kiai sangat memahami metode dakwah yang tepat pada masyarakat. Dan yang terpenting adalah tetap berusaha menjaga NKRI, bukan seperti Hizbut Tahrir yang kerjanya selalu mengobrol kata-kata tidak pantas terhadap negara Republik Indonesia. Dengan Pancasila itu kufur, demokrasi itu kufur, tetapi atau Hizbut Tahrir selalu demonstrasi dengan alasan negara Indonesia itu demokrasi yang memberikan kebebasan berpendapat terhadap warganya. Dakwah melalui pendapat kultur itu bisa dikatakan memegang tanpa harus merendahkan objeknya, menggunakan pendekatan akhlak karimah seperti santun dalam bersikap, ramah dalam bertutur, selalu menyapa dalam setiap perjumpaan. Itu jauh lebih tajam dari pada pedang, jauh lebih kuat ledakannya daripada nuklir. Kasar, kaku, keras akan menjauhkan umat dari ajaran santun Rasulullah SAW. Sekian penyampaian berdakwah melalui
budaya Nusantara. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.